Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadi Sylvia Nama saya Dira Malika Raya. Saya Lamarana Saputra. Nama saya Isma Rahmania Dengan NPM 10090325055. dengan NPM 1009090325069. Dengan nomor NPM 10090325048. NPM 10090325062. dengan NPM 10090325076. Di sini itu saya akan menjelaskan dan menghitung BEP unit dan BEP rupiah yang ada dalam kasus daily meal prep. Nah, dalam kasus daily meal prep ini sudah dilakukan riset oleh pemiliknya, yaitu bernama Sarah, bahwa untuk biaya tetap bulanannya itu sewa dapur kecil dan listriknya itu ada di 1.500.000 per bulan. Dan untuk gaji satu asistennya itu 1 juta dan bisa dijumlahkan menjadi 2.500.000 untuk biaya tetapnya. Dan untuk biaya variabelnya itu di sini ada bahan baku yaitu 12.000 dan untuk kemasannya itu ada 3.000 dan bisa dijumlahkan menjadi 15.000. Nah, untuk rencana harga jualnya itu adalah ada di 25.000 per porsi. Nah, yang pertama itu aku akan menghitung BEP unit. Nah, BP unit itu, kalau kalian belum tahu, BP unit itu adalah kita itu menghitung berapa sih jumlah yang harus kita jual agar kita mendapatkan BEP. Nah, untuk rumusnya itu, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dan dikurang biaya variabel per unit. Dan sudah disimpulkan tadi bahwa untuk biaya tetapnya itu 2.500.000, biaya variabelnya 15.000 dan harga jual per porsinya itu 25.000. Nah, jadi untuk menghitung BP-nya itu adalah total biaya tetap 2.500.000 dibagi harga jualnya 25.000 dan dikurangin biaya variabel 15.000. Dan bisa dihitungkan bahwa 2.500.000 dibagi 25.000-nya dikurang dengan 15.000, jadi 2.500.000 dikurangi 10.000 sama dengan 250 porsi. Nah, jadi jumlah yang harus terjual itu adalah 250 porsi agar kita mendapatkan BEP. Nah, selanjutnya aku akan menghitung BEP rupiah. Nah, sebelum aku menghitungnya, aku mau kasih tahu kalau BEP rupiah itu kita itu menghitung omset yang harus kita capai agar kita itu mendapatkan BEP. Nah, di sini itu BEP rupiah itu rumusnya total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi lagi dengan harga jual. Nah, terus kita langsung hitung aja ya. 2.500.000 dibagi 1 dikurangin biaya variabelnya 15.000 dibagi 25.000. Nah, terus kita ke bawahin lagi 2.500.000 dibagi 1 dikurangi 0,6. 0,6 itu hasil dari biaya variabel dikurangin harga jual. Nah, lanjut kita turunin lagi 2.500.000 dibagi 0,4. 0,4 itu 1, hasil dari 1 dikurangin 0,6. Nah, 2.500.000 dibagi 0,4 itu hasilnya itu adalah 6.250.000. Jadi total omset yang harus kita capai agar kita mendapatkan BEP itu jumlahnya 6.250.000. Grafik pada gambar tersebut menunjukkan titik impas atau break even point dari usaha daily meal prep milik Sarah. Sumbu X horizontal menunjukkan jumlah penjualan per porsi. Sumbu Y vertikal menunjukkan nilai dalam rupiah, yaitu total biaya dan total pendapatan. Ada 2 garis dalam grafik, yaitu garis biru dan garis merah. Garis biru yaitu total pendapatan rupiah yang meningkat seiring bertambahnya jumlah pendapatan terjual. Garis merah yaitu total biaya rupiah, yaitu gabungan antara biaya tetap 2.500.000 dan biaya variabel per porsi yaitu 15.000. Pada titik 250 porsi, kedua garis berpotongan. Titik inilah yang disebut titik impas atau BEP, yaitu saat total pendapatan sama dengan total biaya, atau tidak untung dan tidak rugi. Jika penjualan lebih dari 250 porsi, Sarah mulai untung. Karena setiap porsi tambahan memberikan laba 10.000, selisih antara harga jual 25.000 dan biaya variabel 15.000. Sekian penjelasan grafik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, grafik ini menggambarkan secara visual batas minimum penjualan agar usaha tidak rugi dan kapal mulai menghasilkan keuntungan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung break-even point sebagai bentuk ikhtiar, tawakal, serta cara agar kita terhindar dari sifat gharar. Nah, menghitung break-even point ini termasuk ke dalam bentuk ikhtiar dan tawakal. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kita menghitung break-even point ini, kita artinya telah berusaha maksimal untuk mengetahui kapan titik balik modal kita. Nah, dengan menghitung break-even point ini, kita juga dapat mengetahui kapan kita akan mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, setelah kita berikhtiar, kita juga harus bertawakal kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami saat kita menjalani usaha tersebut. Nah, menghitung BEP ini juga dapat menghindari kita dari sifat gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan atau bisa kita sebut spekulasi. Nah, karena dengan adanya BEP ini, artinya kita sudah menghitung dengan data-data yang sudah valid, yang membuat kita tidak perlu berspekulasi lagi. Nah, itulah mengapa menghitung break-even point ini termasuk ke dalam bentuk ikhtiar, tawakal, serta cara menghindari kita dari sifat gharar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga adil bagi konsumen, pemilik usaha, dan ikhtikar. Yang pertama, ada harga adil bagi konsumen. Jika Sarah merencanakan akan menetapkan harga sebesar 25.000 untuk produk yang ia jual, maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai harga yang adil, karena dengan harga 25.000, mahasiswa sudah dapat membeli makanan yang lengkap terdiri dari karbohidrat, protein, dan sayur-sayuran, dan dilengkapi dengan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Yang kedua, ada harga adil bagi pemilik usaha. Bisnis Sarah ini akan mencapai BEP apabila ia telah mampu menjual sebanyak 250 porsi dengan harga 25.000 per porsinya, dan ia pun telah mendapatkan keuntungan sebesar 10.000 per porsi setelah dikurangi dengan biaya variabel sebesar 15.000. Harga ini dikatakan adil karena mahasiswa tidak merasa keberatan dengan harga yang ia tetapkan, dan Sarah pun dapat menutup biaya produksi yang telah ia keluarkan. Yang ketiga, ada ikhtikar. Ikhtikar ini terjadi ketika pemilik usaha menahan produk, menciptakan kelangkaan, dan memanipulasi harga menjadi lebih tinggi agar ia mendapatkan keuntungan yang berlebih. Pada studi kasus Daily Meal Prep yang dimiliki oleh Sarah, dia berencana menetapkan harga sebesar 25.000 per porsi berdasarkan hitungan yang telah ia lakukan dengan biaya produksi yang ia keluarkan dan analisis target pasar, sehingga bisnis ini dapat dikatakan tidak akan melakukan ikhtikar atau eksploitasi terhadap konsumen, yaitu terutama kepada mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencapai BEP dan meraih profit agar misi tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan produk sehat dengan harga 25.000, target pasarnya mahasiswa sudah termasuk harga yang pas di kantung. Di lingkungan kampus biasanya dijual sekitar 20.000 sampai 30.000. Jika dibanding dengan harga jual di KP, tentu harganya jauh berbeda. Harga yang ditawarkan dari meal prep cukup murah karena sudah bisa mendapatkan karbohidrat, protein, sayur, dan porsi yang cukup. Produk ini juga menggunakan kemasan ramah lingkungan yang menjadi nilai tambah, dan karena masih banyak penjual lain yang menggunakan kemasan plastik.